biasa kalau mendengar kesaksian demi kesaksian, tapi kita tahu juga di balik semuanya itu pertolongan Tuhan itu yang sungguh dahsyat, ya. Amin ya. Nah, sekarang saya tadi udah satu. Nah, sekarang yang Agista nih. Agista ini kan kita tahu nih ya, satu pastor ini dikenal sebagai orang yang suka gaul. Suka menghilangkan bergaul. Sekarang kan apalagi punya usaha di mana-mana, dinikmatin banyak orang. Tapi di sini kok nggak ada ya? Ada di dalam. Ada sponsornya di sini. Nah, mungkin bisa bagikan resepnya nih. Bukan resep makanan loh ya. Resepnya gimana bisa bergaul dengan semua orang gitu ya. Dengan banyak orang. Gimana tuh? Resepnya mungkin karena aku orangnya kan ekstrovert. Jadi emang seneng bergaul gitu. Jadi makin ketemu orang baterainya makin naik gitu. Jadi kalau ketemu orang tuh langsung full charge gitu. Makanya kalau bisa ketemu, bisa berbagi, bisa pokoknya itu happy aja. Makanya kan sering hilang nih. Hilang itu karena perlu ngecharge soalnya. Begitu maksudnya. Jadi tahu ya. Jadi ngerti kalau ya. Kalau dia lagi hilang berarti dia lagi ngecharge. Kan baterai itu kadang-kadang kan ada lowbatnya nih. Kadang-kadang kan ke handphone kadang perlu di-charge gitu. Nah kalau aku itu nge-charge-nya mungkin tuh ketemu orang. Jadi pas ketemu orang itu kayak energi tuh balik. Jadi kayak habis itu bisa semangat lagi gitu. Oh, jadi resepnya gitu ya. Resepnya begitu. Harus ketemu orang. Harus ketemu orang. Jadi kalau sakit tuh paling sengsara ya. Iya, apalagi pandemi kemarin itu bener-bener tersiksa banget. Itu tuh mungkin yang orang dibilang ngerasain yang kayak dibilang mental health. Aku sih nggak sampai mental health sih, cuman berasa kayak aduh nggak ketemu orang tuh bingung. Ada orang yang kalau introvert kan nggak ketemu orang happy aja kan. Kalau aku tuh lagi pandemi tuh panik banget nggak bisa ketemu orang. Jadi kayak oh ini nggak bisa keluar ya, oh gimana ya gitu. Apalagi nggak ketemu si NS itu ya. Oh iya. Si NS lah pokoknya. Nanti aku kasih tahu kok. Kasih tahu ya. Itu rahasia di antara kita. Oke, sekarang kita mau ngobrol lebih dalam lagi nih ya tentang perasaan kita nih ya. Ini siapa aja nih boleh jawab nih. Ada nggak sih perasaan cemburu melihat suami yang mungkin diidolakan banyak orang? Nah, ayo gimana? Ada nggak perasaan cemburu? Yang suami kita diidolakan banyak orang. Ada nggak diidolakan ya? Mungkin nggak tahu kali ya. Oke. Itu dia. Ada nggak kira-kira? Saya jawab. Kalau saya sih nggak ngerasa cemburu ya, karena waktu menjadi pastor, apalagi pastor wife, perasaan tuh seperti jadi ibu sama bapak dari banyak orang gitu loh. Jadi setiap kali ngelihat orang gitu loh, kayak ngelihat anak, gitu. Kayak ngelihat pengen dia diperhatikan gitu ya. Cuman memang mungkin yang kadang-kadang kita harus apa karena saya udah usia kali ya, jadi jadi kadang-kadang mesti jaga, oh ya ini gender tetap diperhatikan gitu loh. Justru dari kitanya yang selalu jaga gitu loh, karena benar-benar pembicaraan kita juga berdua gitu loh tentang jemaat yang minta tolong, jemaat yang minta perhatian gitu kan. Jadi kitanya yang mesti jaga, kamu deh ngomong, soalnya itu kan bapak-bapak gitu. Terus kamu tuh, ayo kamu itu kan perempuan gitu loh. Untuk menjaga sih, bukan mencurigai, tapi untuk menjaga aja sih Ci, gitu, mesti jaga. Yang saya pernah dengar nih, suaminya Grenata nih, banyak idolanya nih. Masa Ci? Pernah bilang itu lu yang itu. Itu gimana tuh? Saya malah seringnya deg-degan nih, karena dia kan sering dark jokes ya. Waduh ini orang mikirnya apa ya gitu ya, tapi enggak sih. Kalau aku sih sebenarnya menurutku perannya si Timinya yang lumayan besar. Jadi dia kayaknya self awareness-nya untuk
untuk menjaga semua sesuai dengan prosedur yang benar tuh itu lumayan tinggi. Jadi puji Tuhannya di situ banget Ji. Jadi kayak kita ada beberapa memang kayak unspoken rules sih sebenarnya, mungkin yang kayak tadi Kak Esther udah sampein. Kalau di kita bener, kalau ada yang minta konseling cewek justru Timi langsung sama istri saya ya, dia jadi langsung tahu gitu. Saya juga kalau cowok ngajak mungkin discuss gitu, ini mesti sama Timi Suami, nih, ya. jadi sama suami saya, jadi langsung kita udah saling tahu. Terus banyak juga kayak pelayanan sebisa mungkin barengan, kamu temenin dong ikut gitu-gitu. Jadi ya memang waktunya aja sih yang kadang susah, tapi sebisa mungkin kalau bisa bareng, bahkan kita bertiga seringnya dengan Elio gitu ya. Jadi dia ikut terus kemanapun gitu ya. Tapi ya puji Tuhannya kayaknya karena dua-duanya saling ngerti, benar-benar saling ngerti gitu. Sampai sekarang kan emang kita tuh kayak teman banget ya, maksudnya main banget terus, main bareng. Jadi kayak orang lihat itu juga, oh iya ya. Jadi puji Tuhannya sih gitu ya. Puji Tuhan karena ada koridor yang udah Betul, dibangun ya. betul. Itu ya bagus lah kalau itu, Betul. karena juga kalau di luar sana kan ada yang gimana banget gitu sampai cemburuan, akhirnya mereka nggak bisa gerak. Mau Betul. sedikit dicurigain, ini sedikit dicurigain. Tapi ya saya percaya membangun itu sama-sama satu dengan yang lain itu perlu sekali ya dibicarakan. Betul. Untuk Komunikasi memang. Komunikasi. Mesti ngomong. Iya, Oh, betul sekali. Betul. Nah, kalau gitu sekarang saya mau nanya juga nih. Menjadi pastor's wife, pernah nggak merasakan, aduh kayaknya saya kekurangan nih, gitu. Kekurangan dalam arti misalnya dalam kekurangan keuangan. Apalagi tadi misalnya Kak Esther bicara biasanya di dunia profesional, sekarang begitu masuk rasanya makin berkurang itu. Pernah nggak ngalami hal itu? Gitu. Ngalamin kekurangan enggak, tapi adjust ya, belajar sih Adjust, Ci. ya. Kayak begitu Monty jadi sepenuh waktu melayani, saya langsung ganti krim muka. Oh, turunin standar listrik. Listrik langsung diturunin gitu ya. Ganti salon gitu ya. Tapi tinggal adjust sih gitu loh. Kalau Good. merasa kekurangan, malah melayani itu buat saya tuh kayak deket banget ya sama mujizat gitu loh. Sampai butuh stocking. Dulu kan kita kalau pelayanan kan mesti pakai Iya, stocking pakai kan, stocking. karena kita kan pada pakai rok dulu ya. Saya butuh stocking aja, bisa tahu-tahu ada yang datengin saya, saya baru dari luar negeri, saya cuma bawa ini pastor stocking. Nangis nggak Ci? Tahu-tahu dikasih stocking gitu loh. Jadi kalau merasa kekurangan enggak, tapi adjust. Iya. Yang harus dipelajari sih kayaknya. Iya, bagus banget ini resep yang bagus. Berarti gaya hidup yang harus di-adjust ya. Betul, karena salon kan ada yang dari harga 1 juta sampai 100.000 betul. ya, 50.000 aja ada gitu. Tinggal adjust sih. Betul sekali. Itu. Ya itu ya, kita belajar untuk ya seperti itulah. Tapi saya percaya waktu dalam bukan masa kekurangan aja, istilahnya ngepas mungkin ya. Ngepas di saat waduh nggak tahu lagi nih gimana, bisa nggak ke depannya apa gimana. Itu saya juga pernah ngalamin loh ya. Dalam keadaan istilah uang saya udah tinggal segini nih, saya bilang gitu. Tinggal ratusan ribu, bayangin kan, tinggal ratusan ribu. Jadi pernah ya? Pernah Uang tinggal lah. ratusan ribu. Ratusan ribu di bank. Terus saya bilang, saya minta uang dong. Nah pas suami saya waktu itu banyak pengeluaran segala macam, sehingga istilah cash flow-nya pun belum ada gini-gini. Akhirnya dia cuma tanya, aduh belum ada nih cash flow, tapi dia cuma nanya, kamu butuh apa gitu, butuh pengeluaran apa yang urgent. Saya cuma bilang, bayar listrik. Bayangin tuh, bayar listrik. Kalau enggak nanti dimatiin listriknya. Terus ya itu, bayar listrik udah kan. Nah tapi yang ajaib itu yaitu pertolongan Tuhan tuh dari mana aja. Tiba-tiba ada orang yang istilahnya di luar sana, yang dia sebenarnya ngerti kalau saya pasti orang yang nggak mungkin kekurangan uang gitu, nggak mungkin istilahnya uangnya ngepas gitu. Tiba-tiba dia bisa nanya, rekening kamu berapa? Apa minta rekening kamu? Saya sampai nanya loh, rekening saya apa rekening gereja? Saya bilang rekening kamu. Sampai saya tanya lagi, ngapain sih kamu
Mang, dalam rangka apa kamu transfer? Dia cuma bilang gini, gak usah nanya-nanya. Kalau saya mau memberkati, terima katanya. Dan ya itu, pertolongan Tuhan tuh selalu tepat waktu. Always on time, ya. Kan kayak lagu tuh kan. You were always, always, always on time. 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 Never been a day, never been a minute, never been a moment that you were in it. Never been a time that you didn't see me through, God. So I worship you. Never be a day, never be a minute, never be a moment that you were in it. Never be a time that you didn't see me through, God. I worship you. You were always on time. Jadi jangan pernah takut karena pertolongan Tuhan tepat waktu, ya. Sekarang saya mau bicara lebih lagi nih, bahas soal konflik. Nah, gimana waktu kamu menghadapi konflik baik terhadap suami maupun terhadap sesama? Mungkin saya mau nanya ke Ibu Agista. Wow. Wow. Menghadapi konflik, ya kita harus, kalau saya sih, ya harus dihadapin ya konflik itu kan. Kadang-kadang kalau cara pandang kita sih, tadinya kan kalau konflik itu orang kan banyak mau hindarin. Tadinya saya orang yang begitu sih, kalau ada konflik lebih baik tuh dihindarin. Tapi lama-lama kayak Tuhan ajarin konflik itu itu sebenarnya proses sih, proses hidup yang harus kita jalanin. Gimana proses itu bisa membuat kita itu naik level lagi. Kayak akhirnya saya belajar untuk menghadapi konflik yang ada. Gimana caranya untuk bisa berjalan bersama konflik itu, yang itu membuat tuh selesai semuanya gitu. Tapi dari konflik itu juga jadi belajar sih untuk lebih ngerti diri kita dan orang lain juga gitu. Jadi dimana Tuhan tuh mau membawa kita untuk belajar lebih lagi, tahu gimana buat jadi dewasa sih kalau dari konflik itu sih kalau menurut aku gitu. Ada yang mau nambahin gimana waktu hadapi konflik dengan pasangan terutama? Nih. Dengan pasangan. Yang jiwa muda kali ya, Ce. Iya. Kan itu udah, sekarang ini. Aku juga masih muda loh. Iya ya. Sebenarnya kayak menurutku pastor wife, bukan pastor jemaat biasa, siapapun tuh ya konflik nggak lepas dari konflik gitu. Waktu kita even jadi pastoral gitu ya, mungkin justru tensi buat konflik tuh jauh lebih tinggi gitu. Karena nggak bisa akhirnya cuman bener-bener pakai topi kita sebagai istri, kita sebagai suami, kita sebagai keluarga, tapi kayak mesti pakai topi mikirin orang lain juga gitu ya. Yang mungkin di tahun-tahun awal pelayanan justru aku sama timnya mungkin belum dewasa untuk bisa, masih struggle untuk bisa mengerti itu gitu. Dan aku percaya Tuhan izinkan itu terjadi gitu ya. Karena dulu tuh mungkin masih sangat dari baru menikah struggle dengan keakuan masing-masing. Aku dan kamu gitu ya. Tapi pas belum selesai di situ udah harus memikirkan tanggung jawab, boro-boro mikirin aku dan kamu, ini orang lain banyak yang mesti kita pikirin gitu ya. Jemaat semuanya mesti dipikirin. Jadi itu nggak gampang sebenarnya, pastor, maksudnya nggak gampang sekali proses itu. Tapi aku percaya gitu, kalau Tuhan bilang apa hukum yang terutama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Tapi Tuhan pas ngomong ke murid-muridnya, waktu murid, aku berikan perintah yang baru, then you comment gitu.
Aku berikan perintah yang baru, kasihilah sesama manusia. Kalau dulu bukan kalau sebelumnya seperti dirimu sendiri, tapi seperti aku mengasihi kamu. Jadi ada satu standar lebih, bukan hanya kita dan diri kita. Jadi kalau kita dan diri kita pas konflik kan gampang gitu ya, hitam putih aja. Lebih nih, kamu udah ngelewatin apa yang harus jadi hak kamu nih. Ini kamu udah masuk ke hak aku nih yang kamu lewatin gitu. Tapi pas kalau ingat perintah yang Tuhan kasih, justru ngomongin murid ya, pakai standarnya tuh Tuhan mengasihi, which is itu tuh lebih daripada yang deserve, yang harusnya kita bisa marah tapi memilih untuk gak marah gitu. Karena Jadi Tuhan kasih. Tuhan dengan kasih. Jadi itu sih prosesnya sebenarnya. Dan satu hal yang pasti ya, kalau Tuhan udah percayakan ini semua, ya Tuhan kasih kemampuan kita juga kan untuk jadi murid. Jadi yang penting mau, yang penting karena kan selama masih daging ini kita masih hidup, proses mematikan itu tuh terus ada gitu ya. Jadi konflik tuh setuju sama yang tadi Cigisa sampein sih, bukan sesuatu yang dihindari sih. Justru kalau berhasil lewatin itu, makin hari makin dewasa sih. Sebenarnya serunya itu konflik itu sebenarnya nandakan kedekatan sih. Kan kita kalau sama orang jauh kan nggak mungkin ada konflik ya. Betul. Kegigit lidah, karena gigi dan lidah dekat. Kegigit jari jempol kaki gitu. Tinggal berarti masalahnya di komunikasi sih. Semakin mengenal ya dengan konflik kan, kalau kita hadapin, kita mau regulasi emosi kita, cari waktu tenang, berbicara, komunikasi, kan justru jadi tambah kenal ya. Iya, betul. Tambah sayang. Tambah sayang habis tambah itu. Cinta. Oke, yang terakhir nih ya. Apa harapan atau wish kita nih sebagai pastor's wife? Apa harapannya nih? Mungkin kita mulai lagi dari Kakak Esther. Karena ngelihat sebagai pastor wife tuh kan ngelihat jemaat itu seperti ibu ngelihat anak-anaknya ya gitu. Jadi harapannya itu adalah bisa jadi teman untuk setiap jemaat, bisa jadi orang yang mereka tahu bahwa kita nggak pernah ninggalin, nggak pernah ngelupain. Memang nggak sempurna, nggak selalu ada gitu, tapi nggak akan ninggalin gitu. Jadi bisa jadi orang yang bisa ikut melihat semua jemaat berhasil. Amin. Menjadi umat yang layak buat Tuhan. Itu sih harapannya ya. Amin. Dari Agista, Ya, apa harapannya? harapan sih sebagai seorang istri pastor ya, untuk semua sesama istri-istri pastor juga yang lain gitu ya, kita saling bangun satu sama lain juga gitu kan, saling nguatin. Ya, itu juga pasti akan berdampak juga sih untuk orang-orang di sekitar kita gitu. Bukan cuma sekedar untuk jemaat aja, tapi untuk suami kita yang si pastor-pastor itu, terus juga anak-anak kita gitu. Dan juga berharap untuk kita semua ini, kalau jemaat lihat tuh kita bukan orang yang gimana lah, kita juga manusia biasa sih gitu loh. Sometimes jemaat tuh ngelihat kita tuh kayak mau megang aja takut gitu. Iya, kadang-kadang tuh kayak gimana gitu. Padahal kita just a human sih gitu loh. Jadi harapannya kita juga bisa sama yang lain, sama-sama semua saling ngerangkul. Ya kita juga sama-sama manusia gitu kan. Gitu. Kalau aku sih harapannya itu sih. Iya. Kalau Sasa? Mirip sama Agista tadi bilang, lihatlah kita sebagai manusia. Kita sama-sama manusia, sama-sama makan nasi, kita juga ada struggle. Tapi biarlah satu yang saya pegang ya, waktu jadi pastor's wife, mau leaders, mau posisi jabatan apapun di kantor, kalau kita seorang pemimpin, jangan merasa kita kuat itu harus menjadi seperti besi. Tapi biarlah kita tuh jadi seperti pohon yang berakar. Jadi pastikan as a pastor wife, tapi juga sebagai kalau saudara juga seorang pemimpin, pastikan hidup kita itu seperti pohon yang berakar dalam sampai menemukan mata air, yaitu
aliran kehidupan dari Tuhan. Karena kalau besi bisa berkarat, sekuat-kuat apapun wanita besi bisa berkarat. Tapi kalau kita berkuatnya itu seperti akar pohon yang dalam, yang sampai terus bergantung sama Tuhan, itu kita pasti akan kuat melebihi apa yang manusia pikir. Ya, good. Kalau aku personally wish gitu ya, harapan Pastor Wife ini, kita tuh, ya aku berdoa benar-benar hidup aku, hidup Timi benar-benar bisa jadi teladan seperti yang Tuhan mau gitu. Bahwa lebih lepas dari identitas kita sebagai orang kantor, siapapun kita jemaat gitu ya, orang kantor, pelayan Tuhan, atau apapun rulesnya, identitas kita tuh murid gitu, kita tuh anak-anak Tuhan, itu tuh yang mesti kita tahu gitu. Supaya aku berdoa kita semua waktu kita ada di gereja dengan jemaat waktu datang di gereja, pelayan-pelayan, pengerja, kita semua tuh kita tahu lebih dari apapun role itu, kita di luar waktu kita sama kayak kita tuh ada di gereja gitu. Makanya orang tuh gampang lihat betapa besar Tuhan kita. Kalau orang mungkin yang pastors gitu ya, suami-suami kita, pastors wife di sini, khotbah, mimbarnya tuh di gereja gitu ya. Tapi semua kita jemaat, Bapak Ibu yang duduk, mimbarnya tuh mungkin di meja kantor waktu mau teken kontrak, di pemerintahan waktu mau bikin regulasi, waktu mau ambil decisions, di guru waktu ngajar anak-anak. Kita tuh tahu, kita tuh semua punya role sebagai imamat yang rajani gitu. Jadi aku benar-benar berdoa dengan lihat kita, dengan segala kemanusiaan kita, kekurangan kita, dan bagaimana kita mau ngasih hati juga buat melayani. Aku berdoa itu juga bisa jadi berkat gitu. Jemaat juga bisa lihat, dan jemaat juga bisa tahu mereka bahkan bisa jadi pastoring orang di luar sana dalam role mereka masing-masing. Jadi ya aku berdoa kita benar-benar, aku, Timi, Pastor Lia, Pastor Andi, Pastor Esther, Pastor Monty, Pastor Doni, Pastor Sasa, Pastor Agista, Pastor Billy, semua benar-benar bisa menghidupi itu, dan benar-benar bisa hidup kita juga bisa jadi teladan dan berkat buat jemaat semua. Amin. Amin. Saya percaya para wish daripada Pastor's Wife hari ini luar biasa, karena juga kalau boleh saya rangkum nih ya, biarlah hidup kita menjadi teladan, menjadi dampak yang baik, dan juga mempersiapkan generasi berikutnya ya untuk mengikuti secara tidak langsung. Murid menghasilkan murid dan akhirnya memuridkan. Ya, satu ayat yang terakhir saya mau katakan di sini, di dalam Amsal 31 ayat 25 dikatakan, pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan, ia tertawa tentang hari depan. Biarlah kita para wanita Allah ya, Pastor's Wife, pakaian yang kita kenakan merupakan kekuatan dan kemuliaan. Dan kita akan tertawa tentang hari depan, melihat anak-anak kita, generasi mendatang yang luar biasa ini ya. Dalam Englishnya lebih bagus lagi. She is clothed with strength and dignity, and she love without fear of the future. Tanpa rasa takut akan masa depan. Karena saya tahu nggak mudah jadi pastor's wife, tapi kekuatan dan sukacita Tuhan yang membuat kita sampai saat ini ada, itu hanya kekuatan dan sukacita Tuhan. Ya, dengan harapan kita semua menjadi tadi dampak, menjadi teladan bagi banyak generasi. Amin. Sebelum nanti kita tutup dalam doa, ya, biar kita di sini kita minta Yesus kekuatan kita, ya, yang selalu menguatkan hidup kita. Karena tadi tanpa kekuatan dari Tuhan mungkin kita gak mampu, gak kuat. Tapi kita percaya Yesuslah kekuatan kita. Amin. Yesuslah kuatku, Yesus penolongku, kepadamu Yesus
kasih Tuhan, Engkau sudah tunjukkan kasih setiamu Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Kami boleh menyaksikan Tuhan kemurahan-Mu Tuhan. Amin. Kami boleh menyaksikan kebaikan-Mu Tuhan. Nggak ada alasan untuk kami tidak mengasihi-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan setiap kami Tuhan ada dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah setiap Tuhan pemirsa yang menonton acara ini boleh melihat kalau Tuhan masih bekerja dan Tuhan punya kekuasaan Tuhan yang berdaulat atas hidup kami semua Tuhan. Dalam setiap musim, dalam setiap area kehidupan kami Tuhan, Engkau sanggup Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Engkau baik Tuhan. Pegang hidup kami Tuhan. Hidup kami ada dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau pakai Tuhan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Amin. Amin. Demikian para pemirsa yang ada, itulah kehidupan Pastor's Wife yang bisa kami bagikan, sharing kepada semua yang menyaksikan episode ini. Kiranya bisa memberkati, khususnya bagi hamba-hamba Tuhan yang melihat, yang mendengarkan bahwa semua kami juga melewatinya, tapi Tuhanlah tetap kekuatan kita. Ya, biar kita tutup hari ini dengan berkat daripada Allah Bapa, kasih yang sempurna dengan pengorbanan Tuhan Yesus dan penyertaan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kita semua hamba-hamba Tuhan, semua jemaat Tuhan mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus menjemput kita kembali di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita semua yang percaya kita katakan amin. God bless you.